jemaat Tuhan, senang sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Hingga pada hari ini kita masih bisa kembali beribadah secara offline di gedung gereja ini. Saat ini mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia anugerah yang Kau berikan bagi kami. Di kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu, saya mengucap syukur dan akan menaikkan segala sembah pujian kami. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami, sehingga setiap hati kami, diri kami Tuhan boleh tertuju kepadamu, juga untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan perintah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan ibadah kami ini dari awal hingga kami boleh akhiri. Biarlah Tuhan yang terus menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Saat ini mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, milik langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kita masih tetap berdiri. Saat ini kita mau sama-sama naikkan pujian kita mau naikkan sembah kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik, Dia yang memberikan kita kesehatan, kekuatan hingga pada hari ini. Karena Dialah yang layak menerima segala pujian dan syukur kita. Kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menjadi penyembah yang setia di hadapan Tuhan.
sadar kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Setiap kita berharga di matanya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita nyanyikan lagunya dari awal. Sama-sama kita katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, seringkali membuat kita berpikir betapa besar beban, betapa berat pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita harus ingat saudara, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mampu melakukan segala perkara yang kita alami, karena Dialah Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini yang mengatakan bahwa ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hanya kepada Tuhanlah kita akan berlari. Di saat kita bimbang, di saat kita dalam masa kesusahan, kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu melawat setiap kita. Hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat
Biarlah pujian ini ya Tuhan, boleh menjadi sebuah ungkapan iman dari setiap diri kami. Seberat apapun persoalan hidup kami, ketika kami mengarahkan mata rohani kami kepada Engkau ya Tuhan, kami akan melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan akan bekerja mengatasi persoalan kami. Dan hari ini kami datang bukan di rumah, di gedung, di luar rumah-Mu Tuhan. Kami memberanikan diri untuk melangkah keluar dari zona nyaman kami. Kami datang untuk menghadap Engkau karena Engkau menginginkan kami ada di rumah-Mu. Mari Tuhan, Engkau tilik setiap hati kami masing-masing. Kalau Engkau menemukan ada kegelisahan di dalam diri kami yang sulit kami ungkapkan, kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau angkat dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kalau Engkau hari ini menemukan diri kami begitu kecil dan kami merasa tidak berdaya, Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami pengharapan yang baru. Agar pada waktu kami boleh menengadahkan diri kami menghadap Engkau pada pagi hari ini, kami boleh memandang wajah-Mu dan wajah-Mu boleh memandang setiap diri kami. Dan pada waktu kami mengalaminya Tuhan, kami percaya ada jawaban di dalam persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kami mau menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan setiap diri kami yang mendengarkan. Dan ketika firman ini boleh disampaikan Tuhan, kami pulang dengan membawa kepenuhan berkat daripada Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tangan kosong, dengan hati yang kosong. Tetapi kami pulang dengan hati yang baru dan semangat yang baru. Karena kami melihat, kami mendengar, Tuhan melihat kami, Tuhan berbicara kepada kami. Dan Tuhan akan ambil bagian, turut campur di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami mau sepakat hati, jikalau ada kuasa-kuasa di luar Engkau yang hendak mencuri benih daripada firman-Mu, kami sepakat hati di dalam nama Yesus dan kami hanya meminta kuasa daripada Roh Kudus mengkuduskan waktu ini. Dan kami rindu sekali Tuhan, firman yang boleh kami dengar, boleh sampai di tanah hati kami yang terbaik. Dan boleh bertumbuh, berbuah dan menghasilkan kenikmatan, kemanisan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya hampir lupa gitu ya, bahwa setelah pujian langsung seharusnya firman. Karena saya sangat menikmati sekali pujian yang disampaikan pada pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini kita diberikan satu tema yang menarik, yaitu memuji dengan pengertian. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 143 ayat pertama sampai 12. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam Mazmur 143 ayat pertama sampai ke-12. Saya persilakan Bapak Ibu untuk membaca ayat pertama sampai yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 sampai ke-12 saya akan melanjutkan sampai selesai. Nah, untuk menghormati pembacaan firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekali lagi saya undang berdiri. Mari saya persilahkan untuk membaca dari ayat pertama sampai ke-6. Kita akan menghayati setiap bagian daripada doa yang dinyatakan dinaikkan oleh Daud. Saya persilahkan 2, 3.
Ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Ayat kelima, mari kita baca bersama-sama sekali lagi, 2, 3. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, terlebih setiap diri kita yang mau menyimpan kebenaran ini di dalam hati kita masing-masing. Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran bahwa ternyata kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 143 ayat kelima ini adalah sebuah kunci bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari kita yang tidak menentu ini. Dan saudara, memuji Tuhan ternyata tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan sebelum pandemik terjadi, saudara, tata liturgi kita itu memberikan satu durasi kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit untuk pujian saja. Betul nggak? Ya, saudara masih ingatkah sebelum pandemik terjadi? Pada waktu kita diberikan keleluasaan beribadah tanpa harus ada protokol yang harus dilewati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan tata liturgi kita saja, pujian itu menempati durasi yang cukup panjang, 30 biasanya. Tetapi saudara, ada kalanya naik menjadi 35 menit. Dan kalau kita perhatikan di gereja-gereja lain bahkan bisa mencapai 45 sampai 50 menit. Karena pandemik inilah hari ini kita bisa menemukan bahwa porsi daripada pujian itu mengalami pengurangan yang cukup besar. Dan sekarang kita cukup puas hanya 15 menit. Dan itu pun WL harus terus memperhatikan jam. Ya, kalau lebih dari 3 menit saja, maka yang di belakang itu punya tanggung jawab untuk membunyikan satu tanda supaya pujian itu dihentikan. Kenapa saudara? Karena ada protokol yang harus kita ikutin selama vaksin itu belum ditemukan. Namun saudara, kalau kita bisa melihat semuanya ini, justru ini menolong kita untuk melihat sebuah kebenaran. Saudaraku, pujian bukan hanya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani, tetapi saudara, pujian itu memiliki sebuah peranan yang begitu signifikan, peranan yang begitu penting membawa perubahan. Bukan hanya di dalam ibadah, tetapi juga perubahan kepada umat Tuhan yang mengambil alih, yang mengambil bagian di dalam ibadah. Saya tidak tahu apakah saudara juga pernah mengalami di satu saat ketika saudara memuji Tuhan, saudara-saudara tidak mendapatkan firman yang disampaikan, tetapi hari itu saudara pulang, saudara tidak pernah melupakan bagaimana Allah bekerja, Allah berkarya, Allah membangkitkan roh saudara melalui pujian. Saudara, kita melihat pujian bukan hanya sekedar dinyanyikan, tetapi pujian di dalam sebuah ibadah adalah sebuah pujian yang dipakai oleh Allah memberikan sebuah perubahan di dalam kerohanian dan juga pertumbuhan daripada umat Allah.
Dan luar biasanya saudara, ketika saudara datang ke rumah Tuhan, atau ketika saudara menghadapi keseharian dalam kondisi begitu gelisah, saudara, Allah itu selalu menyediakan pujian dengan begitu murah hatinya. Kapanpun kita memintanya, Allah itu akan memberikannya. Pertanyaannya, kita pernah tidak meminta pujian itu ketika kita bekerja, ketika kita berkendaraan, ketika kita ada di rumah? Pernahkah kita melihat kebenaran ini dan meminta kepada Allah, karena Allah tanpa diminta sudah menyediakan buat diri kita? Saudara, pujian bukan hanya sekedar dinaikkan, pujian bukan hanya sekedar dinyanyikan, tetapi pujian memiliki peranan yang begitu penting, tidak kalah pentingnya dengan firman Tuhan. Nah, sekarang mari saya ajak kita untuk melihat bagaimana dengan sikap daripada Tuhan sendiri. Seberapa penting pujian ini berperan di dalam dirinya. Saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 21 di sana dikatakan demikian. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saudara, ini menarik sekali. Karena kita perhatikan konten daripada Yesaya 43:21 ini, saudara, ada satu nada imperatif, yaitu satu nada perintah yang diberikan Allah kepada umatnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan pujian itu kepada dirinya. Saudara, pujian ternyata bukan hanya keluar dari mulut bibir kita saja, tetapi pujian adalah merupakan sebuah perintah yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada umatnya. Dan yang paling menarik saudara, kalau kita membaca Ibrani 13 ayat 15, kita akan menemukan di sana dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, Tuhan bukan hanya memberikan perintah, tetapi Tuhan juga sangat menikmati setiap pujian yang dikembalikan kepada Dia. Oleh karena itu saudara, pada waktu pujian itu dinaikkan keluar dari diri kita, maka Allah itu akan bertahta dan kemudian memperlihatkan dirinya. Apa maksudnya? Nah, ini saudara yang akan kita sama-sama pelajari. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita melihat penempatan di dalam Mazmur 143 yang menjadi dasar daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini, saudara, kita akan melihat ada sesuatu yang sangat menarik. Saudara, Mazmur 143 ini ditempatkan setelah 142 dan sebelum 144, bukan kebetulan. Kenapa? Karena dari judul yang diberikan LAI saja, kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang dialami oleh Daud pada waktu dia menuliskan Mazmur ini. Saudara, di 143 di sana dikatakan, diberikan sebuah gambaran bagaimana Daud sedang dikejar-kejar. Dan kemudian di ayat 43 dia mengungkapkan isi hatinya, meminta pertolongan dan kemudian memberikan pengajaran. Dan 144 di situ puncak klimaksnya, Daud mengembalikan ucapan syukur itu kepada Allah. Saudara, penempatan ini tidak kebetulan, tetapi penempatan inilah yang akan Allah berikan kepada saudara dan saya, karena di situ ada penghiburan, ada kekuatan, dan juga ada pengharapan. Saudara, kebenaran apa yang bisa kita peroleh? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Daud menuliskan situasi yang ia hadapi, Daud memberikan penjelasan begitu detailnya di ayat pertama sampai keempat. Saudara, Daud mengalami satu situasi yang tidak mudah. Dia berbicara secara transparan bahwa dia tidak ada bedanya dengan saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang juga mengalami titik jatuh, titik kelam, titik kelemahan. Dia mengalami satu titik di mana dirinya benar-benar tidak berdaya. Seolah-olah semua pintu tertutup. Dan hari itu pada waktu dia mengalami itu, saudara, ada sebuah pertempuran yang begitu dahsyat di dalam dirinya. Sehingga saudara, secara roh dia mengalami satu situasi yang begitu menindas rohnya. Dan kalau seandainya hari itu bumi boleh terbelah menjadi dua, saudara,
Daud memastikan dia bukan hanya menjerumuskan, dia bukan hanya masuk di dalam belahan bumi, tetapi dia adalah satu pribadi yang sudah lama terkubur di dalam bumi. Saudara bisa bayangkan nggak situasi seperti ini? Pada waktu kami memasuki pernikahan yang ke-11, itu adalah puncak daripada neraka pernikahan kami. Saudara sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Di loteng rumah kami di Permata itu, saudara, saya sudah bermaksud untuk bunuh diri kesekian kalinya. Tapi yang saya mau sharing kepada saudara adalah begini. Pada waktu proses itu terjadi, saudara, ada sebuah pertempuran, ada sebuah peperangan roh di dalam diri saya. Di satu sisi saya ingin mengakhiri, tetapi di satu sisi saya tidak mungkin mengingkari Tuhan saya. Dan pada waktu itu saudara menyiksa sekali. Saudara, pernahkah saudara melihat filosofi pohon bambu? Ya, kalau saudara pernah mendengar filosofi pohon bambu. Saudara, pohon bambu itu ternyata kalau kita mau mengamati selama 5 tahun pertama itu, saudara, dia tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Ya, artinya pertumbuhan yang bisa dinikmati, dilihat. Karena selama 5 tahun pertama, saudara, pertumbuhannya itu hanya beberapa senti saja, tidak sampai mencapai meteran. Tapi saudara, kalau sudah melewati 5 tahun, maka saudara bukan berbicara senti lagi, tetapi berbicara meter. Saudara bisa kebayang ya, pohon bambu yang menjulang tinggi ternyata memiliki keunikan. Kenapa? Apa yang terjadi di dalam 5 tahun pertama itu, saudara, ternyata pertumbuhan yang ada di dalam 5 tahun pertama itu tidak ada di batang tetapi di akarnya. Jadi 5 tahun pertama itu saudara, akar ini meresap, diperkuat oleh nutrisi, oleh tanah yang baik, oleh siraman. Semuanya itu terkumpul di dalam akarnya. Dan 5 tahun berikutnya, saudara, batang itu mulai bertumbuh. Saudara tangkap maksudnya? Artinya, saudara, akar ini mempersiapkan diri untuk apa? Ketika memasuki 5 tahun, dia siap untuk menopang batang yang akan bertumbuh dengan kekarnya ke atas, dan dia memastikan batang dari bambu ini tidak akan patah atau tidak akan tercabut oleh apapun juga kecuali dipaksa. Saudara bisa bayangkan tidak kalau seandainya Daud hari itu berhenti di ayat yang ke-5. Saudara, apa yang terjadi? Daud merasa diperlakukan tidak adil. Tahta yang seharusnya ia miliki tidak diberikan kepadanya. Justru orang yang seharusnya tidak ada di tahta itu mengejar dirinya. Dan dianggap dirinya itu sebuah ancaman yang mematikan. Dan Daud ada di posisi yang begitu menyedihkan hari itu. Saya tidak bisa bayangkan, dan mari kita juga bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya hari itu Daud hanya berhenti di ayat yang ke-4. Saudara, sama seperti pohon bambu ini, kalau seandainya dia berhenti di tahun yang ke-5, saudara, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seandainya Daud berhenti pada waktu itu, saudara, tidak akan ada cerita tentang Mesias yang menjadi keturunan dari Daud, betul? Kalau seandainya Daud hari itu berhenti dari kesusahan-kesusahannya dan tidak berani melangkah terus melanjutkan perjalanan hidupnya, saudara, tidak akan ada sejarah umat Israel dipimpin oleh seorang yang bernama Raja Daud. Hari itu Daud tidak berhenti. Kenapa saudara? Karena Daud belajar bahwa pujian yang diperintahkan oleh Allah, saudaraku, sifatnya itu adalah sebuah pujian yang bukan kondisional. Kondisional artinya apa saudara? Tidak tergantung oleh situasi. Kalau seandainya Daud hari itu menjalani kesehariannya, kesesakannya,
dia tidak fokus kepada Allah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ia alami hari itu akan berhenti dan semuanya itu akan membalikkan sejarah daripada keselamatan. Dan yang menyedihkan sekali saudara, pujian itu tidak akan menjadi berkat sampai anak cucu keturunan kita kelak ke depan. Jadi artinya apa saudara? Perhatikan. Jika benar-benar ada Allah di dalam diri kita, jika kita benar-benar meyakini bahwa roh Allah sangat menikmati pujian, dan roh itu ada di dalam diri kita. Ingat saudara hal yang pertama, pujian yang mengalir dari diri kita untuk dikembalikan kepada Allah itu tidak boleh bersifat kondisional. Artinya kalau semua peristiwa pas kebetulan sesuai keinginan kita, begitu mudahnya kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Tetapi ketika situasi tidak sesuai dengan keinginan kita, terlalu sulit buat diri kita untuk melihat apa yang Allah kerjakan. Saudara, mari saya baca kita melihat kembali ya. Saudara, apa maksud daripada inti yang dimaksudkan oleh Daud? Saudara, Mazmur 143 ayat ke-5. Saudara, Daud belajar bahwa kehidupan yang ia miliki bukan berbicara tentang 5 tahun ke atas, tetapi berbicara tentang 5 tahun ke bawah seperti filosofi daripada pohon bambu ini. Maksudnya apa saudara? Maksudnya begini, saudara kita harus belajar untuk fokus kepada inti daripada persoalan itu. Inti yang persoalan yang juga ada di dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Saudara, apa sih maksud daripada inti dan bukan di luar? Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajar Alkitab yang bernama Selwyn Hughes itu mengatakan begini, Allah itu sudah meletakkan 3 hal penting di dalam diri kita, yaitu kehendak, perasaan, dan juga pikiran. Perhatikan saudara, di dalam setiap diri kita ada 3 hal penting yang sudah Allah tempatkan, yaitu kehendak, perasaan, dan juga pikiran. Nah, kata Selwyn Hughes ini dia berkata begini, kehendak kita itu tidak terlalu memiliki pengaruh untuk apa? Untuk mengarahkan, membalikkan perasaan kita. Saudara, pelan-pelan ya, saya ulang ini penting sekali. Saudara, Selwyn Hughes mengatakan bahwa Allah itu sudah meletakkan di dalam diri kita 3 fungsi utama, yaitu kehendak, perasaan, dan pikiran. Menurut dia, yang namanya kehendak itu, saudaraku, tidak memiliki kuasa sama sekali atas perasaan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau hari ini saudara enggan pergi ke rumah Tuhan, saudara merasa tidak nyaman oleh karena sesuatu hal, itu berbicara kehendak, pikiran, atau perasaan? Perasaan. Nah, yang nangkap ya, itu bicara perasaan. Saudara, pada waktu saudara merasa begitu tidak nyaman, saudara meskipun saudara ingin ke gereja sekalipun, saudara tidak bisa membalikkan perasaan itu menjadi nyaman dan kemudian saudara pergi ke gereja. Tangkap ya? Lalu yang mengendalikan perasaan kita itu apa? Pikiran kita. Oleh karena itu, Selwyn Hughes mengatakan, saudara, perasaan kita itu seperti anak itik yang mengikuti pikiran itu kemanapun kita pergi. Saya punya rekan pelayanan yang menjadi ibu rohani saya. Saudara, pada waktu kami perjalanan ke Jakarta, dia itu cerita. Teman saya ini, saudaraku, senang sekali berdagang. Ya, tetapi saya tahu saudara, berapapun uang yang ia terima dari keuntungan dia dagang itu tidak pernah dia ambil 1 rupiah pun untuk kepentingan dia pribadi.
Itu sudah dia lakukan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi hampir 18 tahun sejak saya mengenal beliau. Bahkan sebelum itu, saya juga baru tahu bahwa dia sudah memulai usaha itu. Nah saudara, sekarang sudah berkembang menjadi sebuah yayasan. Dan satu kali dalam perjalanan itu dia bercerita begini. Saya mendapatkan kopi dari Papua. Dan kopi ini adalah kopi organik. Saya gak nyangka. Penjualan begitu bagusnya. Dan saya diberikan 3 mobil. Oleh pengusaha yang ada di Papua. Terus saya tanya. Terus yang pertama mobil itu untuk transportasi usaha dari kopi itu. Yang kedua saya berikan kepada satu hamba Tuhan yang juga menjalankan usaha ini, membantu saya. Dan yang ketiga, saya berikan kepada satu rekan rohani yang ikut merintis kopi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu saya gak ngerti, saya bingung. Hari ini, kalau Bapak Ibu di posisi dia, saudara diberi 3 mobil. Jujur saudara, saudara ambil tidak untuk pribadi? Minimal 1. Jujur ya, ambillah, betul gak? Tapi Bapak Ibu yang saudara sekalian, dia tidak mengambil. Dia tidak mengambil bagian hak yang dia berterima dari pengusaha ini. Dan dia berikan itu kepada orang yang membantunya dan dia tahu lebih membutuhkan dari dia. Dan saudara, saya belajar untuk mengerti bahwa ketika dia menjalankan semua usaha ini, dia tidak memakai yang namanya apa? Kehendak memimpin perasaannya. Betul? Kalau kehendak memimpin perasaannya, saudara, mobil itu tidak akan dia bagi. Betul nggak? Hamba Tuhan manusia, saudara. Ada roh ketamakan di dalam dirinya. Apa yang membuat hamba Tuhan ini begitu konsisten sampai hari ini? Saudara, saya melihat konsistensinya itu. Karena fokus dia bukan dari luar, tetapi kepada akar dan inti yang ada di dalam dirinya. Dia tahu dengan benar kehendak, perasaan, pikiran. Kehendak tidak bisa memimpin yang namanya perasaan. Yang bisa memimpin perasaan, mengubah perasaan itu adalah pikiran. Dan hari ini saudara, saya percaya sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap akan menjaga pikirannya karena pikirannya sama seperti Raja Daud. Saudara, Raja Daud melihat pada waktu dia menyerahkan pikiran itu kepada Allahnya, maka Allah itu akan memberikan sebuah kebangkitan rohani kepada dirinya. Allah akan memberikan hembusan nafas yang baru kepada dirinya. Allah akan intervensi kepada dirinya. Allah akan membukakan dirinya kepada orang yang mau menyerahkan pikiran kepada dia. Dan yang luar biasanya saudara, Allah itu membuka diri untuk berkomunikasi kepada orang yang menyerahkan pikirannya kepada dia. Saudara, pernah mendengar lagu Semua Baik? Ya, kita nyanyi dulu yuk, silahkan. Masih ada waktu. yang penuh harapan.
Silakan musik memainkan pujian ini dengan lembut. Saudara, pujian ini ditulis tahun 91 oleh satu pria bernama Budi Haryanto. Pria ini tidak pernah menyangka kalau syair yang ia tulis hari itu akan dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk mengubahkan banyak orang, bukan hanya di negara Indonesia, tetapi juga di Jepang, bahkan saudara di Inggris. Hari itu saudara, Budi Haryanto itu datang ke seorang sahabatnya yang bernama Tommy Widodo. Saudara, Tommy Widodo ini adalah salah satu pemain daripada tim One Way yang kalau saudara tahu. Dia datang dan kemudian dia menyerahkan ref daripada pujian ini, dan sahabatnya hari itu membantu dia menuliskan baitnya. Dan setelah itu tidak lama kemudian mereka berpisah. Satu hari Tommy mendengar bahwa Budi Haryanto itu meninggal dunia karena terkena jantung. Dan memang sebelumnya dia sudah menderita berbagai macam penyakit. Dan pada waktu dia meninggal, saudara, Tommy menuliskan begitu banyak hal baik yang ia ingat tentang Budi Haryanto ini. Dia bukan hanya sekedar sahabat bagi Tommy, tetapi dia adalah seorang sosok pribadi yang memberikan keteladanan iman. Karena kemanapun kegiatan daripada gereja yang menghadirkan Tuhan, dia selalu kejar. Entah itu doa, entah itu komsel, entah itu pelayanan musik sekalipun saudara. Saudara, yang namanya Budi Haryanto itu akan kejar. Bahkan sekolah minggu pun ia masuki. Tiada hari tanpa pelayanan. Dan kemudian pada waktu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Yani, dan kemudian mereka menikah. Saudara, dua-duanya tidak surut kerinduannya untuk melayani Tuhan. Dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak yang tunarungu. Pada usia 3 tahun, anak mereka, Budi Haryanto ini dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada istri, apapun yang terjadi ke depan, saya cuma minta satu hal ke kamu. Tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Saudara, Budi meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak. Istrinya harus bekerja untuk menafkahi anak dan juga mengobati dirinya. Dia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk masa depan istri dan anaknya. Tapi tidak sampai beberapa tahun ke depan, Budi tidak pernah menyangka bahwa syair yang ia tulis, yang hari itu ditulis juga oleh Tommy Widodo, itu ternyata memiliki satu level, selevel ABC Grace. Satu pujian yang banyak dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan banyak orang. Dan hari ini, saudara, putra mereka, istrinya, tidak pernah kekurangan. Karena royalti dari apa yang ia tulis, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga ini. Saudara, kadang kita tidak mengerti apa ya rencana Tuhan atas hidup kita, betul? Hari ini kalau saudara datang dalam kondisinya begitu tertindas dan sepertinya tidak melihat pintu terbuka sedikit pun untuk saudara. Saudara, Tuhan ingatkan, pujian ucapan syukur itu bukan berasal dari diri kita, tetapi anugerah dari Allah karena Allah ada dalam diri kita. Dan kalau kita membiarkan pujian itu dikendalikan oleh keinginan kita, maka saudara, kita sudah mematikan pujian itu.
Karena perasaan kita dikendalikan oleh keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Dan hari ini saudara, mari kita sama-sama belajar sekali lagi. Tundukkan pikiran itu. Izinkan Allah berkomunikasi dengan setiap diri kita. Ketika pujian itu kita kembalikan, maka Allah akan menyatakan dirinya. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk mengerti secara keseluruhan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tapi hari ini kami mendapatkan sebuah gambaran yang begitu sempurna dari Daud. Hari ini Daud mengajarkan kepada diri kami untuk tidak berhenti meskipun barangkali persoalan hidup kami begitu berat yang membuat diri kami tidak memiliki daya untuk melanjutkan hidup ini. Kalau hari ini Engkau membukakan sebuah kebenaran, Daud boleh membuka diri dan mengizinkan dirinya kembali berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Engkau menolong setiap diri kami. Izinkan setiap diri kami boleh tetap berkomunikasi dengan Engkau. Hari ini kami tidak mau berfokus kepada persoalan, tetapi kami akan menata perasaan kami supaya dikendalikan pikiran yang dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah taat sampai di atas kayu salib. Revival, kebangkitan itu yang Yesus sudah anugerahkan melalui kematiannya akan menjadi kebangkitan untuk setiap diri kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, dan berkati gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita terus dukung di dalam doa secara khusus. Seperti tadi dikatakan, virus vaksin belum ditemukan dan kondisi Bandung menurun kembali. Ya, karena banyak yang terkena. Bahkan saya ketemu kemarin dengan seseorang berkata, kalau mau dites jujur di rumah sakit, perbandingannya 10 orang dites, 6 orang bisa terkena infeksi. Artinya cukup tinggi. Karena itu mari kita sama-sama menjaga kehidupan kita, hidup sehat, ya, protokol kesehatan tetap kita ikuti, jaga dengan baik. Karena kita mau sehat, tapi kadangkala orang lain yang ceroboh kita bisa kena, betul? Ya, karena itu mari kita sama jaga diri kita, ingatkan orang-orang ada di sekitar kita. Mari jaga, ikuti protokol kesehatan supaya semua boleh sehat. Demikian juga dengan gereja kita ya. Supaya gereja kita bisa tetap ibadah ya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Pemerintah sudah mempercayakan melalui camat Hasananyar untuk kita boleh beribadah. Nah, kita harus jaga kepercayaan ini dengan baik. Kalau sampai kepercayaan ini tidak bisa dijaga, nanti yang resiko yang rugi siapa? Kita semua. Ya, yang lebih rugi lagi nama Tuhan dipermalukan. Lihat orang Kristen katanya setia, taat, buktinya tidak taat. Protokol kesehatan tidak jaga. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama menjaga bukan hanya diri kita, lingkungan kita, secara khusus juga gereja kita ini. Supaya semua tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, kita doakan supaya Tuhan boleh mempercepat penemuan vaksin ini. Karena sekarang lagi uji coba tahap terakhir kalau salah ya. Nanti awal tahun baru kalau berhasil, oke, baru bisa diproduksi. Artinya masih ada kurang lebih 1 tahun. Untuk produksi butuh setengah bulan. Ya, kalau yang obat tahu nggak mudah untuk produksi itu. Apalagi jumlah warga Indonesia ini
250 juta, berarti kan itu mesti produksi gitu banyak. Kalau mau aman. Kita doakan supaya semuanya bisa berjalan baik. Kita juga bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Seperti tadi, waktunya bisa kembali seperti yang dulu lagi, muji Tuhannya bisa lebih enjoy lagi, tidak dibatasi oleh waktu. Amin. Ya, kita sama-sama dukung di dalam doa. Mari saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan tutup di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang padamu, kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah segala hal yang kau kerjakan Tuhan, Engkau juga rindu Tuhan untuk kami mengembalikan pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan di dalam situasi apapun, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh membawa satu perubahan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun situasi kami, apapun kondisi kami Tuhan, pujian yang kami naikkan ada satu pujian yang keluar dari kerinduan yang dalam, dari ketulusan hati kami. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami merasakan bahwa Engkau ada menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara kami. Mari Tuhan Kau yang menilik mereka secara khusus bagi mereka yang usianya lanjut. Mereka tidak bisa beribadah. Bahkan juga di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mari Engkau lawat mereka. Sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kekuatan Tuhan melimpah di tengah-tengah kondisi mereka. Sehingga mereka boleh tetap mengalir pujian yang tulus, yang murni dari dasar hati mereka bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Berkati juga jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di tengah situasi ekonomi yang belum stabil ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segala sesuatu bersumber dan berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami meminta-minta sebagai janji firman-Mu. Berkat-Mu Kau akan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mendahulukan Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh percaya Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu, tidak pernah ada kekurangan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau selalu ada, menyediakan, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah perjuangan menghadapi pandemi COVID ini, bahkan juga di perjuangan menghadapi resesi ekonomi. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesatuan hati bagi para pemimpin kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan mereka boleh melakukannya, mengerjakannya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga ada perubahan, ada perbaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Dia yang menghadirkan Tuhan dia selalu kejar. Entah itu doa, entah itu komsel, entah itu pelayanan musik sekalipun saudara. Saudara yang namanya Budi Haryanto itu akan kejar. Bahkan sekolah minggu pun ia masuki. Tiada hari tanpa pelayanan. Dan kemudian pada waktu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Yani dan kemudian mereka menikah. Saudara, dua-duanya tidak surut kerinduannya untuk melayani Tuhan. Dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak yang tunarungu. Pada usia 3 tahun. Anak mereka, Budi Haryanto ini dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada istri, apapun yang terjadi ke depan, saya cuma minta satu hal ke kamu. Tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Saudara, Budi meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak.
Istrinya harus bekerja untuk menafkahi anak dan juga mengobati dirinya. Dia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk masa depan istri dan anaknya. Tapi tidak sampai beberapa tahun ke depan, Budi tidak pernah menyangka bahwa syair yang ia tulis, yang hari itu ditulis juga oleh Tommy Widodo, itu ternyata memiliki satu level, selevel ABC Grace. Satu pujian yang banyak dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan banyak orang. Dan hari ini, saudara, putra mereka, istrinya, tidak pernah kekurangan. Karena royalti dari apa yang ia tulis, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga ini. Saudara, kadang kita tidak mengerti apa ya rencana Tuhan atas hidup kita, betul? Hari ini kalau saudara datang dalam kondisinya begitu tertindas dan sepertinya tidak melihat pintu terbuka sedikit pun untuk saudara. Saudara, Tuhan ingatkan, pujian ucapan syukur itu bukan berasal dari diri kita, tetapi anugerah dari Allah karena Allah ada dalam diri kita. Dan kalau kita membiarkan pujian itu dikendalikan oleh keinginan kita, maka saudara, kita sudah mematikan pujian itu. Karena perasaan kita dikendalikan oleh keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Dan hari ini saudara, mari kita sama-sama belajar sekali lagi. Tundukkan pikiran itu. Izinkan Allah berkomunikasi dengan setiap diri kita. Ketika pujian itu kita kembalikan, maka Allah akan menyatakan dirinya. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk mengerti secara keseluruhan isi hatimu pada pagi hari ini. Tapi hari ini kami mendapatkan sebuah gambaran yang begitu sempurna dari Daud. Hari ini Daud mengajarkan kepada diri kami untuk tidak berhenti meskipun barangkali persoalan hidup kami begitu berat yang membuat diri kami tidak memiliki daya untuk melanjutkan hidup ini. Kalau hari ini engkau membukakan sebuah kebenaran, Daud boleh membuka diri dan mengizinkan dirinya kembali berkomunikasi dengan engkau ya Tuhan. Kami mohon engkau menolong setiap diri kami. Izinkan setiap diri kami boleh tetap berkomunikasi dengan engkau. Hari ini kami tidak mau berfokus kepada persoalan, tetapi kami akan menata perasaan kami supaya dikendalikan pikiran yang dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah taat sampai di atas kayu salib. Revival, kebangkitan itu yang Yesus sudah anugerahkan melalui kematiannya akan menjadi kebangkitan untuk setiap diri kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, dan berkati gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita terus dukung di dalam doa secara khusus. Seperti yang tadi dikatakan, virus vaksin belum ditemukan dan kondisi Bandung menurun kembali. Ya, karena banyak yang terkena. Bahkan saya ketemu kemarin dengan seseorang berkata, kalau mau dites jujur di rumah sakit, perbandingannya 10 orang dites, 6 orang bisa terkena infeksi. Artinya cukup tinggi. Karena itu mari kita sama-sama menjaga kehidupan kita, hidup sehat, ya, protokol kesehatan tetap kita
ikuti, jaga dengan baik. Karena kita mau sehat, tapi kadangkala orang lain yang ceroboh kita bisa kena, betul? Ya, karena itu mari kita sama jaga diri kita, ingatkan orang-orang ada di sekitar kita. Mari jaga, ikuti protokol kesehatan supaya semua boleh sehat. Demikian juga dengan gereja kita ya. Supaya gereja kita bisa tetap ibadah ya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Pemerintah sudah mempercayakan melalui camat Hasananyar untuk kita boleh beribadah. Nah, kita harus jaga kepercayaan ini dengan baik. Kalau sampai kepercayaan ini tidak bisa dijaga, nanti yang resiko yang rugi siapa? Kita semua. Ya, yang lebih rugi lagi nama Tuhan dipermalukan. Lihat orang Kristen katanya setia, taat, buktinya tidak taat, protokol kesehatan tidak jaga. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama menjaga bukan hanya diri kita, lingkungan kita, secara khusus juga gereja kita ini, supaya semua tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, kita doakan supaya Tuhan boleh mempercepat penemuan vaksin ini, karena sekarang lagi uji coba tahap terakhir kalau salah ya. Nanti awal tahun baru kalau berhasil, oke, baru bisa diproduksi. Artinya masih ada kurang lebih 1 tahun untuk produksi, butuh setengah bulan. Ya, kalau yang obat tahu nggak mudah untuk produksi itu. Apalagi jumlah warga Indonesia ini 250 juta, berarti kan itu mesti produksi segitu banyak. Kalau mau aman, kita doakan supaya semuanya bisa berjalan baik. Kita juga bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Seperti tadi, waktunya bisa kembali seperti yang dulu lagi, muji Tuhannya bisa lebih enjoy lagi, tidak dibatasi oleh waktu. Amin. Ya, kita sama-sama dukung di dalam doa. Mari saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan tutup di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang padamu, kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah segala hal yang kau kerjakan Tuhan, Engkau juga rindu Tuhan untuk kami mengembalikan pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan di dalam situasi apapun, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh membawa satu perubahan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun situasi kami, apapun kondisi kami Tuhan, pujian yang kami naikkan ada satu pujian yang keluar dari kerinduan yang dalam, dari ketulusan hati kami. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami merasakan bahwa Engkau ada menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara kami. Mari Tuhan Kau yang menilik mereka secara khusus bagi mereka yang usianya lanjut. Mereka tidak bisa beribadah. Bahkan juga di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mari Kau lawat mereka. Sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kekuatan Tuhan melimpah di tengah-tengah kondisi mereka. Sehingga mereka boleh tetap mengalir pujian yang tulus, yang murni dari dasar hati mereka bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Berkati juga jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di tengah situasi ekonomi yang belum stabil ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segala sesuatu bersumber dan berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami meminta-minta sebagai janji firman-Mu. Berkat-Mu Kau akan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mendahulukan Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh percaya Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu, tidak pernah ada kekurangan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau selalu ada, menyediakan, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah perjuangan menghadapi pandemi COVID ini, bahkan juga di perjuangan menghadapi resesi ekonomi. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesatuan hati bagi para pemimpin kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan mereka boleh melakukannya, mengerjakannya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga ada perubahan, ada perbaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa lain boleh terkena resesi, tapi Indonesia boleh terlewat daripada resesi. Bahkan kami boleh mengalami kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan itu bukanlah satu hal mustahil. Tetapi karena kami percaya padamu Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa gereja-gereja Tuhan, cara khusus gereja kami. Pakai keberadaan gereja kami di tengah pandemi ini Tuhan, untuk boleh terus menjadi berkat Tuhan. Bukan hanya di lingkungan di mana gerejamu berada, tapi juga di luar lingkungan Tuhan. Engkau juga boleh pakai gereja kami untuk boleh menjadi berkat. Yang di dalamnya sekali lagi, nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita mau pulang, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita sekalian. Dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Mari kita mengambil sikap satu dulu.